Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Apa itu ragu? Kapan sesuatu itu disebut dengan meragukan? Ragu artinya antara iya dan tidaknya sama-sama seimbang. Itu namanya ragu. Maka Rasulullah mengatakan, "Da' ma yaribuka," tinggalkan apa yang meragukan kamu, ila ma la yaribuk, kepada apa yang tidak kamu membuat kamu ragu. Ragu, ya ketika kita ingin memutuskan apakah iya atau tidak, kita tidak tahu. Karena antara ya dan tidaknya ternyata sama 50-50. Berarti itu ragu. Kalau kita perhatikan, perkara yang meragukan ini banyak sekali ya di dalam dalam kehidupan kita. Sebuah contoh, apabila kita misalnya ragu ketika sedang sholat, apakah 2 atau 3? Kita bingung. Apa yang harus kita lakukan ketika kita ragu itu? Maka Rasulullah mengatakan, ambil yang tidak meragukan. Apa itu? Yang yakin. Yang yakin itu yang tidak meragukan. Kalau kita misalnya ragu, kita sholat ini 3 apa 2, berarti yang yakin 2, yang meragukan 3, berarti kita ambil yang 2, tambah 1 lagi, kemudian sujud sahwi 2 rakaat. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ada beberapa perkara yang itu kita katakan masih di dalam ambang keraguan. Yang pertama, hadis lemah. Tahukah kita bahwa hadis lemah itu masih di ambang keraguan? Dalam ilmu hadis, hadis yang lemah, yang paling ringan lemahnya itu kalau ada perawi yang disebut sayyi'ul hifdz. Apa itu? Buruk hafalan. Kapan seorang perawi disebut buruk hafalan? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, huwa alla yatarajjah janibu shawabihi ala janibi khata'ihi, yaitu sisi benarnya tidak bisa mengalahkan sisi salahnya, seimbang. Berarti salah dan benarnya seimbang. Ini namanya ragu. Berarti ke atas dasar itu hadis lemah itu menghasilkan keraguan. Makanya Imam Bukhari dan Muslim mengatakan bahwa hadis lemah tidak boleh dipakai, baik dalam masalah hukum, akidah, demikian pula dalam masalah fadilah amal. Mutlak tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena hadis lemah hanya menghasilkan keraguan. Bukankah Rasulullah SAW melarang kita mengikuti dhon, dugaan-dugaan? Kata Rasulullah, iyyakum wadh-dhon fa inna dhonna akdzabul hadis. Jauhi oleh kamu dugaan, karena itu sedusta-dustanya perkataan. Sedangkan hadis lemah itu hanya menghasilkan dugaan. Ya. Hadis lemah itu hanya menghasilkan dugaan atau keraguan. Berarti hadis lemah harus ditinggalkan sama sekali. Maka pendapat yang mengatakan boleh mengamalkan hadis lemah, itu pendapat yang sebetulnya tidak mempunyai dasar. Hanya sebatas kehati-hatian saja tidak cukup. Ya, sampai sesuatu itu terangkat dari sesuatu yang sifatnya meragukan. Taklid. Kalau kita mengikuti seseorang dengan tanpa dalil, berarti antara ada dalil dan tidak ada dalilnya sama-sama seimbang. Kita nggak tahu. Ketika Anda mengikuti pendapat kiai, kemudian kita tidak tahu dalilnya apa, alias taklid membeo, maka itu tidak disebut ilmu. Kenapa? Karena taklid itu hakikatnya ya masih meragukan. Antara ada dalil, antara tidak ada dalilnya masih sama-sama kuat. Makanya Imam Suyuti berkata, ajma'an ulama ala anna taklid laisa bi ilmi. Ya, para ulama bersepakat bahwa taklid itu bukan ilmu. Wa annal muqallid laisa bi alim. Dan bahwasanya orang yang bertaklid itu bukan alim, bukan ulama. Ya. Kalau dalam permasalahan-permasalahan kita selalu mengikuti yang ragu, bahaya untuk agama kita. Maka kembalikan kepada yang yakin, kata Rasulullah. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan kamu.
Dalam masalah ibadah, para ulama memberikan kaidah. Pada asalnya, ibadah itu adalah tidak boleh. Kenapa? Karena ibadah itu hak Allah. Dan Rasulullah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Berarti pada asalnya ibadah itu kenapa? Tidak boleh. Nah sekarang kalau kita merasa ragu, ini ibadah disunahkan apa enggak? Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan disunahkan. Maka jangan kita amalkan dulu. Kenapa? Karena pada asalnya ibadah itu tidak boleh. Sampai kita betul-betul mendapatkan dalil yang kuat yang menunjukkan akan diperintahkannya ibadah tersebut. Dalam masalah dunia, pada asalnya ibadah, masalah dunia itu pada asalnya halal. Maka pada waktu itu, jangan kita haramkan dulu sampai ada dalil yang tegas mengharamkan. Kalau kita ragu ini halal apa haram, kita katakan saya tidak berani mengharamkan karena saya belum menemukan dalilnya. Tapi saya juga belum berani untuk memakan, ya karena dikhawatirkan ini syubhat. Sedangkan syubhat itu dianjurkan untuk kita meninggalkannya. Kemudian akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Dalam masalah pernikahan, pada asalnya kemaluan itu haram. Seseorang suami yang ragu apakah saya sudah menjatuhkan talak apa belum. Kata para ulama pada asalnya talak belum ada. Dalam masalah muamalah, pada asalnya muamalah itu halal. Tidak boleh kita haramkan sampai ada dalil. Nah, kita kembalikan kepada yang yakin. Sehingga pada waktu itu kita akan merasa ya tenang dalam hidup kita. Ketika kita misalnya jam 11 sudah berwudu. Kemudian pas masuk zuhur kita ragu. Tadi saya batal apa enggak ya? Kayaknya batal deh, kayaknya enggak deh. Ya, maka pada asalnya wudu masih ada. Karena kita sudah yakin bahwa tadi kita sudah berwudu. Maka kalau kita tidak berwudu lagi tidak mengapa. Beda kalau kita misalnya sudah yakin tadi saya masuk WC, saya buang air, tapi setelah itu saya ragu, tadi saya wudu apa enggak ya? Maka pada waktu itu kita kembalikan kepada asal yang yakin bahwa kita belum wudu. Ya, subhanallah. Ini sebuah kaidah yang agung ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Yang menunjukkan bahwa kita di dalam masalah beragama harus berdasarkan kepada sesuatu yang sifatnya berilmu. Ya, bukan sesuatu yang meragukan. Dalam kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, kita pun seharusnya demikian. Tidak mencukupkan diri hanya sebatas membeo mengikuti pendapat tanpa kita mengetahui dalilnya. Karena taklid itu sudah saya sebutkan masih pada kategori yang meragukan. Bisa jadi ada dalilnya dan bisa jadi tidak ada dalilnya. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Ketika kita dihadapkan pada permasalahan di masyarakat kita, kita ragu, mana yang benar sih? Yang ini apa yang itu? Keraguan itu akibat daripada ketidaktahuan kita. Keraguan itu muncul akibat daripada kurangnya keilmuan kita. Akhirnya kita jadi ragu-ragu. Saya yakin kalau kita ilmunya sudah banyak, ya sudah paham tentang permasalahan tersebut, kita tidak akan ragu lagi. Tapi ketika keilmuan kita kurang atau keilmuan kita terbalik, akhirnya pada waktu itu keraguan itu terus menghantui hati kita. Nah, itulah sebabnya banyak orang yang merasa bingung, ya, ketika dihadapkan pada fenomena ini yang masing-masing mengaku dirinya di atas kebenaran. Akhirnya dia merasa bingung, mana sih di atas kebenaran? Ini siapa yang benar? Semua mengaku dirinya benar. Kita katakan, tinggalkan yang meragukan. Dengan cara apa? Nuntut ilmu dong. Cari, ya, literaturnya, bagaimana pendapat ulamanya, penafsirannya, dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sehingga kita beragama betul-betul di atas keyakinan, bukan berdasarkan kepada sesuatu yang meragukan. Maka tinggalkan yang ragu, ambil yang tidak meragukan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.